Saya Romi Rabi, saya ingin menjelaskan tentang Angkatan 66. Angkatan 66, sejarah lahirnya Angkatan 66. Pada tahun 1966 di Indonesia terjadi peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang melahirkan Angkatan 66. Angkatan 66 ini melakukan pendobrakan terhadap kebobrokan yang disebabkan oleh penyelewengan negara besar-besaran, penyelewengan yang membawa kehancuran total. Di angkatan ini kita menyaksikan ledakan pemberontakan dari penyair-penyair, pengarang, dan cendekiawan yang telah lama dijajah jiwanya dengan slogan-slogan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Danny N. Toda dalam kertas kerjanya Peta-Peta Perpuisian Indonesia 1970-an. Dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun ke-5 majalah Tifa Sastra di Fakultas Sastra. Angkatan 66, ciri-ciri prosa Angkatan 66 adalah tema yang menonjol adalah protes sosial dan politik, isi lebih luas dan umum, standar budaya lebih umum dan lebih modern, idealisme, kalimat-kalimat yang digunakan pada cerita tidak meliuk-liuk, seperti Pujangga Baru, tapi tidak pendek seperti Angkatan 45, singkatnya bahasa bebas. Di Angkatan 66, kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa ini ditandai dengan adanya berbagai demonstrasi mahasiswa menentang pemimpinan Orde Lama. Salah seorang penyair terkenal pada periode ini adalah Taufik Ismail. Adapun ciri-ciri puisi periode ini adalah sebagai berikut. Puisi dianggap lebih penting daripada bentuk dan bahasa yang bebas. Kebanyakan bertema perlawanan melawan tirani dan kekejaman Orde Lama. Dipengaruhi pujangga dunia tetap berusaha mempertahankan jati diri bangsa, beraliran ideal. Nama-nama sastrawan Angkatan 70-an ada Putu Wijaya, Sutarji Kalzum Bahari, Arifin Senur, Danarto, Iwan Simatupang, Budi Dharma, Taufik Ismail, MH Ainun Najib, Umar Khayyam, Kunto Wijoyo. Jenis karya sastra 70-an adalah puisi dan prosa drama. Peristiwa penting tahun 19 Angkatan 70-an. Pada tahun 1970, Abi Jasin diadili majalah dan yang dipimpin dituduh memuat cerita pendek yang menghina agama Islam. Tahun 1973, Sutarji Kalzum Bahari mengumumkan kredo puisinya. Masih pada tahun ini muncul istilah aliran Rawamangun dan MS Tagalung. Pada bulan September tahun 1974, diselenggarakan pengajilan di Bandung. Masih pada bulan September diselenggarakan jawaban atas pengajilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Pada tahun 1975 diselenggarakan diskusi besar cerita pendek Indonesia di Bandung. Tahun 1977 muncul istilah Angkatan 70, dilontarkan oleh Dami N. Toda. Tahun 1980, novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur dilarang oleh pemerintah. Demikian pula untuk novel-novel lainnya. Pada bulan Agustus tahun 1982 diadakan seminar peranan sastra dalam perubahan masyarakat yang diselenggarakan di Jakarta. Pada tahun 1984 muncul masalah sastra konseptual serta jadi topik diskusi. Sastra 70-an. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Danny N. Toda dalam kertas kerjanya Peta-Peta Perpuisian Indonesia 1970-an. Dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun ke-5 majalah Tifa Sastra di Fakultas Sastra. Saya Romi Rabi, saya ingin menjelaskan tentang Angkatan 66. Angkatan 66, sejarah lahirnya Angkatan 66. Pada tahun 1966 di Indonesia terjadi peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang melahirkan Angkatan 66. Angkatan 66 ini melakukan pendobrakan terhadap kebobrokan yang disebabkan oleh penyelewengan negara besar-besaran,
penyelewengan yang membawa kehancuran total. Di angkatan ini kita menyaksikan ledakan pemberontakan dari penyair-penyair, pengarang, dan cendekiawan yang telah lama dijajah jiwanya dengan slogan-slogan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Di angkatan 66, kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa ini ditandai dengan adanya berbagai demonstrasi mahasiswa menentang pemimpinan Orde Lama. Salah seorang penyair terkenal pada periode ini adalah Taufik Ismail. Adapun ciri-ciri puisi periode ini adalah sebagai berikut. Masih dianggap lebih penting daripada bentuk dan bahasa yang bebas. Kebanyakan bertema perlawanan melawan tirani dan kekejaman Orde Lama. Dipengaruhi pujangga dunia tetap berusaha mempertahankan jati diri bangsa, beraliran ideal. Nama-nama sastrawan angkatan 70-an ada Putu Wijaya, Sutarji Kalzum Bahari, Arifin Senur, Danarto, Iwan Simatupang, Budi Dharma, Taufik Ismail, MH Ainun Najib, Umar Khayyam, Kunto Wijoyo. Jenis karya sastra 70-an adalah puisi dan prosa drama. Peristiwa penting tahun angkatan 70-an. Pada tahun 1970, Abi Jasin diadili majalah dan yang dipimpin dituduh memuat cerita pendek yang menghina agama Islam. Tahun 1973, Sutarji Kalzum Bahari mengumumkan kredo puisinya. Masih pada tahun ini muncul istilah aliran Rawamangun dan MS Tagalum. Pada bulan September tahun 1974, diselenggarakan pengadilan di Bandung. Masih pada bulan September diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Pada tahun 1975 diselenggarakan diskusi besar cerita pendek Indonesia di Bandung. Tahun 1977 muncul istilah angkatan 70, dilontarkan oleh Dami Entoda. Tahun 1980, novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur dilarang oleh pemerintah. Demikian pula untuk novel-novel lainnya. Pada bulan Agustus tahun 1982 diadakan seminar peranan sastra dalam perubahan masyarakat yang diselenggarakan di Jakarta. Pada tahun 1984 muncul masalah sastra konseptual serta jadi topik diskusi. Sastra angkatan 66. Ciri-ciri prosa angkatan 66 adalah tema yang menonjol adalah protes sosial dan politik, isi lebih luas dan umum, standar budaya lebih umum dan lebih modern, idealisme, kalimat-kalimat yang digunakan pada cerita tidak meliuk-liuk seperti pujangga baru, tapi tidak pendek seperti angkatan 45, singkatnya bahasa bebas.